Speak Up Indonesia. Hai Pioneers, balik lagi sama saya Stephen Tambayong di Speak Up Indonesia. Saat ini kita seneng banget, kenapa? Karena kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang pendidikan. Kemarin kita udah dengar dari pendapat dari POV anak-anak sekolah dan mahasiswa dan siswa. Dan saat ini kita beruntung banget bisa mendengarkan pendapat atau mendengarkan POV dari seorang guru yang melewati masa pandemi dan pasca pandemi. Nah, saat ini kita bersama Kak Jantro. Ya. Kak Jantro boleh perkenalkan diri mungkin Kak, biar nanti teman-teman pionir bisa tahu Kak Jantro ini siapa dan guru apa kira-kira Kak? Ya, sahabat pionir, nama saya adalah Jantro. Saya seorang guru agama Kristen di salah satu sekolah negeri di Jakarta Timur. Oh, wow. Guru agama Kristen. Kak Jantro, kalau guru agama Kristen itu apa sih yang diajarin kira-kira di sekolah? Mungkin kalau pendapat saya pribadi, ngajarin agama Kristen tuh apa kayak pendeta atau kayak guru sekolah minggu atau seperti apa sih Kak Jantro? Ya, tentunya kita guru agama Kristen berarti kita mengajarkan pelajaran agama Kristen. Ya, bukan pendeta, ada juga memang pendeta yang menjadi merangkap sebagai guru ada juga. Berbagai macam, ada yang pelayanan segala macam lah. Tapi yang jelas kita mau mengajarkan pelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Oh, jadinya memang sebenarnya mengajarkan ya. Jadi menjemput pengajaran Kristen untuk masuk ke anak sekolah ini ya. Secara mendalam dimulai dari usia dini tadi SD ya, Kak Jantro ya. SD. Nah, kalau kita mau tanya nih, kalau Kak Jantro ini kira-kira udah berapa tahun ya Kak ngajar jadi guru agama Kristen? Ya, kalau ngajar guru agama Kristen itu sebenarnya sudah lumayan lama ya, sekitar 17 tahun. Wow, 17 tahun guys. Itu udah resmi punya KTP tuh kalau anak-anak muda ya. Betul. Jadinya udah panjang sekali perjalanannya Kak Jantro. Iya. Kak Jantro, kalau kita mendengar guru agama Kristen ya mungkin pelajaran tentang Alkitab, pengajaran tentang cara hidup sesuai firman yang diajarkan Kristen tentunya. Kak, tapi ada hal lain nggak sih Kak yang diajarin di luar itu? Apakah ada menyangkut kayak kehidupan sehari-hari juga pasti dibahas gitu ya Kak ya? Iya, pastinya. Kita kan belajar, tentunya kan kita kembali ke Alkitab. Cuma Betul. kita harus belajar juga, kita harus ajarkan ke anak-anak itu bagaimana kita berkehidupan sehari-hari di luar dari sekolah, di luar dari rumah, di luar dari gereja. Kita harus belajar mengajarkan anak itu bagaimana kita berinteraksi, Oke. saling menghargai antar suku, agama, dan lain-lain. Kita harus saling menghormati. Kita harus ajarkan kepada anak-anak karena kita adalah negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keberagaman itu bagaimana cara hidup orang Kristen, bagaimana kita bisa menghargai sesama Kak. Jadi saksi. Jadi saksi itu. Kak, boleh tanya gak Kak? Ini kan perjalanan 17 tahun itu bukan waktu yang singkat dan bisa dikatakan cukup panjang, bahkan panjang ya. Setiap tahunnya atau mungkin 5 tahun sekali ada perubahan nggak sih Kak? Dari gaya mengajar maupun dari siswa yang diajar ini berubah nggak Kak? Karakternya atau cara pengajarannya atau seperti apa Kak kira-kira? Ya, kalau kita dari sisi kita sebagai pengajar, tentu kita harus belajar. Oke. Jadi bukan kita monoton itu aja kita ajarin, kita harus belajar untuk sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya saat ini kan medsos, kita harus belajar apa sih medsos itu kita harus gunakan untuk mengajar kepada anak-anak. Jadi kita jangan monoton dari buku. Kita ngajar itu jangan kita dari monoton buku kayak kita interaksinya cuma dari guru ke murid. Kita harus juga murid itu juga harus bisa. Interaksi dari dua belah sisi itu saling dua arah ya tersi. Jadi kita saling harus itu ya. Iya, kita harus mengikuti perkembangan zaman dulu. Oke. Iya. Tapi itu kan pasti susah sebagai tenaga pengajar karena satu sisi dia mengajar, satu sisi dia tetap belajar. Iya. Itu berarti kan pekerjaan ekstra yang diambil oleh seorang guru ya. Betul. Karena kalau saya lihat juga memang tenaga pengajar ini yang saya lihat banyak sekali perubahannya ketika melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Oh, udah beda ya dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Sekarang banyak menggunakan media-media online, termasuk di Instagram, di mana guru juga ada tuh. Betul. Mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu sih hampir nggak ada gitu ya. Sedikit mungkin kalau ada. Nah, Kak, kalau mau tanya nih Kak,
kemarin ini kan masih isu yang cukup hangat, masih boleh kita bahas tentang pandemi COVID-19. Iya. Seperti apa, Kak? Cara mengajar atau transisi yang ada, itu seperti apa, Kak, dalam pengajar siswa dan siswi? Ya, tentu kita sebagai guru atau murid kaget ya. Kaget Pertama ya? kaget kita karena biasanya kita tatap muka dengan murid tiba-tiba dibatasi tidak bisa. Nah, saya awal-awalnya mengajar itu memang kaget juga gitu. Bagaimana cara ngajar ini? Nah, sedangkan kita terbatas. Oke. Kita biasanya kan karena ada buku, ya kita ngajar anak, kita jelasin, kita interaksi. Sekarang kita ngajar jarak jauh. Memang ada waktu itu kita bisa bikin Zoom atau Google Meet, kita lakukan, tapi tidak cukup dengan itu. Kita lakukan dengan berbagai macam cara. Akhirnya saya juga sama seperti Bro Stefan ini, saya buat YouTube. Saya buat rekaman YouTube, saya buat di situ saya ngajar, saya kasih ke anak-anak supaya lebih dekat lagi, karena kita kan nggak bisa tatap muka. Oh. Selain dari Zoom, kita buat YouTube, saya kasih buat pelajaran secara visual ya, langsung kelihatan buat mereka itu, kita buat materinya, kita buat contoh-contohnya, videonya kita buat supaya anak itu paham. Oh, Gitu. berarti Kakak belajar YouTube lagi ya? Ya, Belajar YouTube lagi. Yang tadinya nggak bisa. Kita ngedit video nggak bisa. Bagaimana cara? Jangankan ngotong video pun kita nggak bisa. Ya wajar sih. Awal-awalnya. Mungkin untuk Kaget, anak-anak yang anak-anak muda maupun kaum dewasa pun ketika melihat YouTube kan hanya menonton video, tapi Iya. bagaimana membuat video ini kan Iya. tantangan baru lagi ya. Iya. Jadinya belajar lagi dan menyesuaikan lagi tuh ya. Ya, belajar itu berapa hari saya harus belajar itu cara ngedit video, cara mengambil video tuh supaya kita tidak diklaim. Bagaimana caranya kita harus belajar supaya pembelajaran itu bisa sampai ke anak. Gitu. Selain daripada kita Zoom atau kita kasih tugas buku halaman sekian dibaca, nanti tugasnya sekian dikirim ke kita melalui saya lupa namanya, udah lama Aplikasi gitu ya. Ya, udah lama karena kita udah melewatinya ya. udah melewati, jadi kita sekarang udah tatap muka. Ya, kita harus belajar bagaimana kita buat mengelola video ini supaya anak tertarik. Oke, Gitu. oke. Itu berarti benar, aku setuju sih sama Kak Jantro tentang visual itu sekarang sangat amat dibutuhkan sama anak murid, karena kalau kita lihat ya dari zaman ke zaman, dulu nonton video 30 menit anak-anak muda nggak bosen. Terus turun lagi ke 10 menit anak-anak muda mulai bosen, 30 menit awal nggak bosen jadi bosen, 10 menit nggak bosen jadi bosen. Sekarang di TikTok lebih banyak video dan lebih banyak penyukanya, lebih banyak pengunjungnya. Karena videonya itu cuma 30 sampai 1 menit. Apakah ini terasa juga, Kak, di dalam dunia pendidikan? Ya. Kalau anak muda sekarang suka tuh informasi yang cepat, padat, udah nggak mau lama-lama gitu. Iya, memang awal-awalnya saya bikin video itu agak lama Awal-awalnya. Karena tidak terpikir ke situ. Tapi karena namanya satu kewajiban buat anak harus menonton, ya mereka tonton. Tapi nggak tahu apakah mereka tonton sampai selesai, nggak tahu. Atau Cuma dicepet-cepetin iya, gitu ya. Tapi kita harus kasih tugas. Oke, Nah, oke. dari pelajaran kita kasih itu, kita harus kasih tugas supaya mereka melihat sampai selesai. Oke. Memang saya sadarin, oh ini nggak selesai ditonton. Harusnya kita kurangin, semakin kurangi waktunya. Artinya tuh poin aja tuh, intinya. Jadi anak-anak itu juga mau menonton, kita buat menarik dari kita bikin semacam gambarnya itu menarik buat anak-anak, ya kita mengikuti sesuai perkembangan anak itu. Berarti belajar terus ya, Kak? Iya, sesuai Kak dengan Jantro kebutuhan belajar anak. terus ya? Kelas 1 dengan kelas 6 kan pasti berbeda. Karena katanya kalau nggak salah ya di YouTube juga ada pemilihan warna, Iya. dari gambarnya seperti apa yang bisa menarik. Berarti itu dipelajari ya, Kak? Ya, Nah. tapi gini, Ben. Oke. Memang kita harus akui, yang namanya YouTube atau media TikTok atau segala macam itu, yang namanya untuk pelajaran itu kurang diminati. Sedikit ya peminatnya gitu ya? Sedikit minatnya. Yang lebih senang anak-anak itu ya yang acara-acara yang ya Hiburan, entertain. Hiburan, iya. Ya. Nah, berarti tantangan seorang guru dan kakak terkhusus guru agama, bagaimana bisa tetap diminati? iya. Bagaimana bisa tetap orang serius belajar? Karena kebanyakan mungkin ya dalam tanda kutip, banyak anak siswa dan siswi ikut pelajaran ya karena keharusan aja, bukan Betul. satu keinginan untuk belajar. Nah, itu bagaimana nih, Kak, bisa menciptakan
siswa dan siswi tetap pengen belajar, tetap ingin mempelajari hal itu. Sedangkan sekarang tantangannya, mereka males, mereka lebih suka belajar melalui handphone. Yang nggak salah juga, tapi kan lebih baik ketika di sekolah, ya ikuti pelajaran sekolah, ikuti pendidikan dari seorang guru yang kita percaya sebagai expert, sebagai pengganti orang tua untuk di sekolah gitu kan. Ya, kalau supaya anak-anak itu tertarik untuk pelajaran agama, Mhm. itu tergantung kreativitas guru. Oke. Kalau kita ngajarnya kaku seperti, ya anak-anak buka buku ini begini, kita hanya ngomong aja, ya anak bosan. Oke. Kita sekali-sekali kita harus gali kemampuan mereka. Contohnya, ya menurut kamu anak apa? Menurut kamu apa? Oh, bagus ya, Ya, jadi ngajak kita, ini ya, interaksi gitu ya ya, kita harus bisa anak itu juga curhat ke kita. Oke. Curhat masalah, kadang-kadang anak itu nggak masalah keluarga, cerita ke guru. Padahal masih usia SD deh. Bisa jadi. Oh, wah itu luar Pengalamannya. biasa. Tanpa kita tanya, pernah saya pengalaman begitu, tanpa saya tanya, anak itu ngomong, begini keluarga saya, begini bapak saya. Wah, Oh, bisa cerita tambahin. Nah, itu artinya gini, kan harus apa kita buat pelajaran itu menarik untuk dipelajari. oke. Berarti itu sebenarnya salah satu tanda seorang guru bisa dikatakan berhasil ya, karena ketika murid dan guru nyambung, terkoneksi, bukan hanya ya memang kebetulan aja sebagai guru, kebetulan aja sebagai murid, tapi memang di sini terkoneksi ya. Dan akhirnya pelajaran mungkin cepat masuk. Iya. Artinya masih ada ketertarikan dari murid-murid ini untuk belajar gitu ya. Iya. Kalau bagi saya gini ya, dikatakan pembelajaran itu berhasil, bisa iya. Tapi bagi saya, pembelajaran agama itu berhasil ketika saya melihat anak-anak itu ke depannya jadi anak yang benar. Oke, oke, oke. Kayak gini contohnya nih, ada anak yang tamat dari tempat saya sekolah. Ada anak itu setelah dia selesai dari SD, anak itu tidak pernah ke gereja. Akhirnya itu saya merasa gagal. Oke. Tapi saya mendengar ada orang tua datang ke tempat saya, Pak, anak saya begini-begini, bagus cerita. Waduh, saya merasa senang. Itu Oke. bagi saya itu ada suatu keberhasilan. Ketika Oke. anak itu selesai sekolah atau tamat SMA nanti atau di kuliah, jadi anak yang benar, itulah menurut saya itu ada Wow, suatu keren, keberhasilan. keren, keren, keren banget Kak Jantro. Jadinya lebih after dari sekolah itu, siapa dia ke depan itu yang Betul. menentukannya. Apa yang dia lakukan, apa cara penyelesaian masalahnya, itu yang Kak Jantro bersyukur ketika melihat anak-anak itu berhasil, ketika anak-anak itu takut akan Tuhan kalau bahasa di Betul. Kristen ya. Iya. Nah, Kak Jantro, mungkin ini salah satu, tadi kita udah bahas tentang guru agama Kristen dan pandemi, setelah pasca pandemi, new normal. Kira-kira masih terus dibawa nggak nih hal-hal positif dari corona yang menggunakan media sosial, atau balik lagi tatap muka, habis itu ya udah pelajaran di online-nya ditinggalin, atau seperti apa Kak? Ya, memang itulah tadi yang sebenarnya dari awal pertengahan tadi, anak-anak itu untuk hal yang namanya pelajaran kurang menarik bagi mereka. Oke. Nah, memang ketika kita bikin pun kita udah tatap muka nih, kita buat video pun anak-anak itu kan tadi udah tatap muka, apa lagi nonton itu, begitu. Oke. Nah, karena mereka juga mungkin sudah dapat pelajaran atau didikan secara rohani dari gereja, ya, jadi mereka nggak terlalu tertarik dengan hal itu, nggak apa-apa. Bagi kita sih nggak masalah. Kita harus jangan kita paksakan lagi harus nonton ini, tidak, karena kita kan udah tatap muka, gitu. Udah tatap muka, kita sudah ajarkan, kita sudah kasih tahu pelajaran, ya istilahnya di dalam hal yang media sosial itu pun sudah nggak terlalu ini lagi lah. Gitu. Tapi tetap dibawa, tapi seperlunya saja ya. Seperlunya aja. Nah, berarti itu tantangan untuk semua guru, bukan hanya guru agama Kristen, tapi semua guru itu Kak, Iya. ya? Hampir sama ya tantangannya. Kak, boleh nggak kasih pesan-pesan nih buat mungkin pesan dan ya sebagai sesama guru, kira-kira selain yang tadi Kakak sampaikan, ada nggak sih Kak cara-cara biar bikin anak-anak eh, membuat anak-anak lebih fokus belajar, lebih fokus mau interaksi dengan guru? Ya, pesan saya kepada teman-teman guru agama Kristen ya, khususnya karena kebetulan Khususnya. saya guru agama Kristen, ya selain kita tetap doa supaya anak-anak itu takut akan Tuhan dan mencintai Alkitab. Bagi saya gini, saya buat riset supaya anak-anak itu tertarik dengan pelajaran di luar dari kreativitas tadi yang saya bilang itu, saya buat wajibkan anak itu baca Alkitab. Oke, baca Alkitab. Baca Alkitab itu saya buat setiap hari baca Alkitab itu minimal ya kalau saya buat itu kelas 1 kan belum tentu ada yang belum bisa baca. Kelas 2 saya buat itu minimal 1 perikop.
Salah Satu perikop satu, ya. ya, kelas 2. Kelas 3, 4, 5, 6 itu saya buat minimal satu pasal dan ditandatangan orang tua. Wow, luar Secara biasa. tidak ini, orang tua pun tertantang untuk membaca Alkitab. Wah, Wow. saya baca Alkitab, masa saya nggak baca Alkitab? Jadi orang tua dan anak ikut belajar Iya. ya tentang Alkitab Jadi ya. mereka mencintai firman Tuhan itu setiap hari, walaupun memang mungkin ada yang sekedar baca, tapi kadang-kadang memang saran saya kepada orang tua, kalau dibuat orang tua guru tugas begitu, istilahnya tanda tangan janganlah direkap, gitu supaya kerjasama kita antara guru dan orang tua terjalin dengan baik. Ketika dibuat tanda tangan setiap hari, ya tanda tangan setiap hari supaya kita bisa mengontrol anak itu sudah baca Alkitab atau tidak. Wow, Karena seringkali juga saya temukan itu tanda tangan satu minggu nggak ada, karena kan setiap minggu saya periksa setiap agama. Kenapa nggak tanda tangan? Lupa Pak. Kenapa? Mama saya pulang masih tidur. Emang setiap hari tidur? Ya kan ketahuan kan? Betul. Padahal kan setiap hari tanda tangan. Nah, ketahuan di situ. Jadi pesan saya kepada orang tua, kita kerjasama supaya kita saling memperhatikan pendidikan anak-anak itu. Wah, terima kasih banyak Kak Jandro atas masukan, atas insight-insight yang bisa kita terima buat guru dan orang tua nih. Nah, Kak Jandro, sekali lagi kami dari Pionir mengucapkan terima kasih, pendidikan yang luar biasa banget, dan sebagai seorang guru kami juga berterima kasih nih dari teman-teman tenaga pendidik, selalu semangat dan terus berjuang untuk generasi muda ke depannya. Terima kasih sudah mengikuti video Pionir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye! Speak Up Indonesia.